Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Maulidia dengan nomor NIM 221010506816. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang behavioral corporate finance atau perilaku keuangan korporasi. Oke, di slide pertama ada pengertian perilaku keuangan korporasi. Perilaku keuangan korporasi merupakan studi yang penting dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan strategi. Perilaku keuangan mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua ada deskripsi perilaku keuangan korporasi. Yang pertama ada asumsi perilaku yang bersifat realistik irasional investor atau asumsi ini berkaitan dengan investasi di saham. Seorang manajer investasi bisa melakukan tindakan untuk bisa mempengaruhi pergerakan harga saham yang ada di pasar sekunder atau sebaliknya seorang manajer investasi bisa juga menentukan pergerakan harga saham yang ada berdasarkan dua analisa yang sering digunakan di bursa saham yaitu analisa berdasarkan fundamental ataupun teknikal. Yang kedua ada perilaku yang bersifat irasional manajer. Asumsi ini terdapat pendekatan yang diambil oleh seorang manajer karena salah dalam mengambil data. Seperti seorang manajer melakukan prediksi yang terlalu tinggi dari kondisi nyata yang ada di lapangan. Hal itu bisa saja terjadi karena pendekatan yang diambilnya ternyata bias, sehingga keputusan yang diambil menjadi terlalu percaya diri sehingga membuat keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Selanjutnya ada implementasi perilaku keuangan korporasi. Yang pertama ada theoretical framework di mana seorang investor akan melakukan pendekatan dengan 3 cara yaitu pendekatan yang memilih dan melakukan pendanaan terhadap suatu proyek bertujuan untuk mendanai sebuah proyek dalam upayanya untuk meningkatkan net present value dari cash flow dan fundamental value. Terus melakukan sebuah tindakan yang akan bisa meningkatkan harga saham yang ada pada saat ini. Selanjutnya melakukan eksploitasi dari sebuah kesalahan harga yang telah ditentukan di awal sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada empirical challenge concept dan yang ketiga ada keputusan korporasi lainnya. Investor akan melihat bahwa cash dividend itu adalah hal yang penting bahwa dividen itu akan meningkatkan motivasi investasi bagi para investor. Selanjutnya ada studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ke-1 adalah kebijakan dividen yang stabil dan konsisten. Dalam laporan tahunan 2021, perusahaan mengumumkan peningkatan dividen sebesar 10% yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham. Kebijakan ini tidak hanya memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor, tetapi juga menciptakan kepercayaan di pasar. Yang kedua ada pengaruh signifikan kondisi ekonomi makro terhadap perilaku korporasi. Selama periode 2018 sampai 2022, Indonesia mengalami fluktuasi ekonomi yang signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi memaksa Unilever untuk beradaptasi dengan cepat. Perusahaan ini meningkatkan penjualan online dan memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, selama pandemi Unilever meluncurkan produk-produk yang lebih fokus pada kebersihan dan kesehatan, seperti sabun dan pembersih tangan. Yang ketiga ada corporate governance yang baik. Unilever Indonesia secara rutin mengadakan rapat umum pemegang saham RUPS untuk melibatkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara manajemen dan pemegang saham. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu perilaku keuangan korporasi yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan, meningkatkan nilai perusahaan, dan meminimalkan resiko keuangan. Dengan memahami perilaku keuangan korporasi dapat memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.